Perkenalkan, nama saya Gloria Nasranilai, biasa dipanggil Rani. Saya mahasiswa Undana Fisik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2303010125. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tahun 2020 sampai 2022 yang melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintahan daerah. Nah, kita akan menghubungkan ini dengan manajemen hubungan antara pemerintahan. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu mengenali apa itu manajemen hubungan antara pemerintahan. Itu adalah sistem koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, keberhasilan MHP ini sangat bergantung pada komunikasi, sinkronisasi kebijakan, dan kolaboratif efektif antara berbagai tingkat pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa 2020 sampai 2022 itu mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi nasional hingga minus 2,07% di tahun 2022. Nah, pemerintah pusat mengalokasikan dana PEN sebesar 695,2 triliun yang sebagian besar diimplementasikan melalui pemerintah daerah. Nah, dalam kasus ini ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu yang pertama adalah keterlambatan penyaluran bantuan sosial akibat perbedaan data penerima antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang kedua itu inkonsistensi protokol kesehatan yang dimana di berbagai daerah yang menghambat mobilitas ekonomi. Yang ketiga ada tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Yang keempat ada komunikasi tidak efektif antara kementerian dan Pemda terkait prioritas penggunaan dana. Kita akan menganalisisnya dengan teori manajemen hubungan antara pemerintahan. Nah, yang pertama itu mengadakan monitoring dan evaluasi kinerja manajemen hubungan antara pemerintahan. Nah, sistem monitoring yang belum terintegrasi menyebabkan lambatnya respon terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Nah, solusinya adalah dashboard digital terintegrasi untuk memantau realisasi program real time dan rapat koordinasi virtual mingguan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang kedua itu kerangka regulasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 28 Tahun 2018. Nah, kewenangan urusan pemerintah konkuren yang tumpang tindih antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, solusinya adalah klarifikasi pembagian peran melalui surat edaran Mendagri dan pembentukan tim koordinasi daerah atau TKD di setiap provinsi. Nah, yang ketiga ada forum asosiasi kerjasama yaitu APKASI, APSI, dan APEKSI. Nah, aspirasi daerah tidak terakomodasi dalam perumusan kebijakan pusat. Nah, solusinya adalah konsultasi rutin dengan asosiasi daerah sebelum penetapan kebijakan dan pembentukan forum sharing best practices antara daerah. Nah, yang keempat ada hubungan kewenangan pusat dan daerah. Nah, desentralisasi fiskal tidak diimbangi dengan kapasitas SDM daerah dalam pengelolaan program. Nah, di sini solusinya adalah pendamping teknis dari kementerian kepada daerah dan transfer pengetahuan melalui webinar dan bimbingan teknis. Nah, hasil pembelajaran kita kali ini adalah realisasi program PEN mencapai 98,7% di tahun 2021 dan pemulihan ekonomi lebih cepat dengan pertumbuhan
3,69% di tahun 2021 dan 5,31% di tahun 2022. Nah, peningkatan koordinasi pusat dan daerah melalui digitalisasi sistem. Nah, langkah-langkah yang ketiga adalah komunikasi multi-channel, yang dimana komunikasi rapat virtual atau membuat satu grup WhatsApp koordinasi dan dashboard digital meningkatkan kecepatan respon. Nah, yang kedua itu data terintegrasi adalah sinkronisasi database kependudukan atau Dukcapil dengan program bantuan sosial untuk dapat mengurangi kesalahan sasaran. Nah, yang ketiga itu fleksibilitas dalam keseragaman, yaitu memberikan kerangka kebijakan nasional sambil memberi ruang adaptasi lokal sesuai kondisi daerah. Nah, yang keempat itu pemberdayaan forum daerah, yaitu melibatkan asosiasi daerah sejak tahap perencanaan, meningkatkan sense of ownership. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah keberhasilan manajemen hubungan antara pemerintahan dalam program PEN menunjukkan pentingnya sistem komunikasi terintegrasi, regulasi yang jelas, dan kolaborasi multi-stakeholder. Nah, rekomendasi untuk manajemen hubungan antar pemerintahan Indonesia adalah memperkuat infrastruktur digital untuk terintegrasi data pusat dan daerah. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah melalui pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga itu memperjelas mekanisme penyelesaian konflik kewenangan antara tingkat pemerintah. Yang keempat adalah kelembagaan forum konsultasi rutin dengan asosiasi daerah. Sekian dari materi kali ini. Terima kasih.